jama'in ba'du. Yang kami hormati pemateri kajian subuh pada pagi hari ini, yakni Ahad spesial yang akan diisi oleh Bapak Profesor Dr. Bianto MAG. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Yang kami hormati pula dari Bapak Rektor dan jajarannya, alhamdulillah telah hadir Ketua LPAIK dan juga dari unsur cabang, dari unsur BDM, alhamdulillah sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga dari ranting dan Bapak Ibu jamaah Majelis Kolam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa menghadiri kajian subuh yang selalu kita adakan setiap Ahad subuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengawali hari untuk beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam marilah selalu kita turunkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Majelis Kolam maupun yang ada via Zoom, yang pagi hari ini ada Zoom. Alhamdulillah, untuk mengawali kajian subuh ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Bianto, disilahkan di tempat yang telah kita sediakan. Kurang lebih waktunya sekitar 45 menit. Oh, okay. Terima kasih. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam di Komplek Universitas Jember yang mudah-mudahan biasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah yang hadir secara virtual yang mengikuti kegiatan ini, wabil khusus Pak Rektor, jajaran rektorat, para pimpinan di Universitas Muhammadiyah Jember ini yang kita cintai, kita banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengawali aktivitas kita dengan subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan oleh Allah sehingga istiqomah menekuni jalan kebaikan seperti yang kita jalankan pada pagi hari ini. Istiqomah itu dalam bahasa kita yang mudah itu konsisten. Betul ya Bapak Ibu ya? Konsisten. Konsisten untuk tetap berada di subuh berjamaah ini. Subuh kita sebanyak tadi itu. Selalu begitu ya. Lihat situasi, kalau awal bulan begitu. Kalau enggak awal bulan beda gitu ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menjumpai Nabi dan melihat ada perubahan pada diri Nabi. Rambut Nabi itu yang tadinya uban itu bahasa Jawanya apa? Uan ya. Enggak terlalu banyak, lalu tiba-tiba banyak. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi, qad syibta gitu. Sungguh saya melihat ubanmu kok jadi akeh, jadi banyak gitu ya.
Kalau Pak Joko tadi mana Pak Joko tadi? Nah itu nggak usah ditanya itu. Pasti ubannya banyak. Qad syibta, sungguh saya melihat ubanmu kok jadi banyak. Ada apa? Mengapa? Ada apa gerangan gitu ya? Kemudian Nabi mengatakan syayabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Kata Nabi begitu. Betul wahai Abu Bakar, rambut saya itu jadi banyak ubannya karena telah turun ayat-ayat padaku dalam surat-surat tadi itu. Yang disebut Nabi tadi Hudun, surat Hud. Surat Hud itu surat keberapa Bapak Ibu? Coba dihitung mulai Al-Fatihah coba. Surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, surat An-Naba ya. Lalu surat Wa Idzas Syamsu Kuwirat, surat At-Takwir. Nah, nanti Bapak Ibu tugasnya adalah mengkaji 5 surat itu. Nah, nanti saya datang ke sini lagi nagih. Nah, seperti PR gitu ya. Apa kandungan 5 surat itu? Nanti menjadi PR kita bersama. Salah satu ayat yang ada di surat Hud yang membuat Nabi itu menjadi amat berat, merasa amat berat perintahnya itu ya perintah tentang istiqomah itu. 112 surat Hud. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaklah kamu kita semua istiqomah di jalan Allah, berjalan di arus, di jalan yang lurus, tidak belok-belok. Lalu kemudian Allah juga perintahkan perintah istiqomah itu kepada orang-orang yang sudah bertaubat kepada atau bersama kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita semua haruslah senantiasa berbuat baik karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap segala apa yang kita kerjakan. Karena itu moga-moga kita diberikan istiqomah, sikap istiqomah tadi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita masih dalam suasana perayaan Tahun Baru Islam. Betul ya? Tahun Baru Islam. Karena topik kita singkat 45 menit ke depan adalah how winning the history. Bagaimana kita bisa memenangkan sejarah. Sejarah itu kan terus sejarah itu berulang gitu ya. Dalam ilmu yang dipelajari oleh Pak Hasmi itu ada ungkapan history repeats itself. Sejarah itu akan berulang. Ya, hukum sejarah itu salah satunya ya. Adalah hukum yang mengatakan sejarah itu akan berulang. Karena itu belajar sejarah menjadi penting. Belajar masa lalu menjadi penting untuk kemudian kita gunakan sebagai pelajaran untuk menatap masa depan. Nah, masa depan kita itu masa depan yang penuh dengan tantangan. Ada challenge yang luar biasa di hadapan kita. 5, 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, tantangan itu luar biasa terjadi. Karena itu maka memenangkan sejarah itu menjadi penting. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan-kemenangan dalam kompetisi-kompetisi, pertarungan-pertarungan yang akan datang. Termasuk kompetisi, mohon maaf, antar kampus misalnya ya. Kampus UM Jember ini adalah kampus yang sangat bersejarah. Dulu banyak kampus Muhammadiyah yang masih biasa-biasa saja belajar kampus ini. Betul Pak Rektor ya? Termasuk Universitas Muhammadiyah Malang belajar ke sini. Lalu kemudian ada dinamika yang luar biasa di kampus ini. Lalu kemudian
yang belajar ke sini, lalu kemudian menjadi sangat besar dan melampaui gurunya, ya, melampaui UM Jember ini. Jadi sejarah itu ya akan berulang. Yang kecil jadi besar, yang besar kalau nggak hati-hati lalu kemudian jadi apa? Jadi kecil. Nah, dalam Al-Quran, Bapak Ibu, hadirin, kita diajari hukum yang disebut dengan mudawalah. Mudawalah. Mudawalah itu ada kaitan dengan kata-kata daulah. Daulah itu apa artinya? Daulah itu pergiliran, ya, pergiliran. Jadi hidup itu kata Al-Quran seperti roda yang berputar itu, kadang di atas, kadang di bawah, terus begitu. Jadi presiden 1 periode, 2 periode, karena sudah nggak boleh lagi, maka turun, ya, turun, nanti ganti lagi terus begitu. Hidup itu seperti roda yang berputar. Mudawalah itu soal, kata Al-Quran soal gantian. Ayatnya berbunyi, nanti Bapak Ibu baca di surat Ali Imran ayat 140. Iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada innallaha la yuhibbul zalimin. Ayatnya begitu. Kalau nanti saya salah mohon dikoreksi kalau ada yang buka, ya. Jadi ayat tadi itu berkisah mengenai apa yang terjadi pada perang Uhud, Bapak Ibu. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud itu perang yang penuh dengan dendam, perang yang penuh dengan amarah. Karena banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal pada perang Badar, dibunuh oleh pasukan Muslim. Bapak Ibu kalau baca tulisan Muhammad Hussein Haikal, judulnya Hayatu Muhammad, Bapak Ibu akan membaca penggalan-penggalan kisah peperangan yang sangat heroik yang terjadi pada masa Nabi dan masa para sahabat. Pada tahun 2 Hijrah itu terjadi perang Badar yang sangat luar biasa. Pasukan Muslim itu jumlahnya hanya 350, dikisahkan dalam tulisan Muhammad Hussein Haikal itu 350 dengan 70 kendaraan unta. Jadi kalau dibagi satu unta itu bergiliran antara 3 sampai 4 orang gitu, ya. Dan Nabi juga bergiliran. Nah, itu hebatnya keteladanan kepemimpinan Nabi yang luar biasa itu. Nabi juga giliran satu unta dinaiki 3 sampai 4 orang, 3 sampai 4 orang tadi itu. Padahal jarak Madinah ke Badar itu kalau dihitung kan 150 km, ya, kurang lebih itu. Kalau nggak percaya diukur aja nanti, ya. Jadi jaraknya itu kurang lebih 150 km jaraknya. Perjalanan yang sangat berat, pasukan nggak banyak, kendaraan terbatas, senjata juga terbatas. Melawan lebih dari 1.000 pasukan Quraisy dengan transportasi yang lengkap, persenjataan yang juga sangat lengkap. Ada kekhawatiran dalam diri Nabi dan para sahabat. Menang nggak kira-kira ketika 350 melawan lebih dari 1.000 pasukan itu. Yang terjadi kemudian sebelum terjadi peperangan itu, sebelum bertemunya dua pasukan itu, Nabi sempat memanggil sahabat-sahabat utama. Wahai sahabat, kita terus maju atau balik ke Madinah, gitu, ya. Terus perang melawan mereka atau balik ke Madinah. Karena melihat kekuatan yang tidak imbang tadi itu. Nah, lalu kemudian sahabat dari Ansor maju mengatakan, terus Nabi, kita maju. Sahabat Muhajirin maju mengatakan, kita terus berperang. Karena kita nggak tahu di masa yang akan datang Islam kita ini akan tetap eksis atau kemudian tiada. Nah, dengan
dukungan yang luar biasa itu, kebersamaan itu, maka kemudian Nabi Bismillah terus maju. Tapi sebelum maju itu Nabi menyempatkan diri, menengadahkan tangannya, ya, seraya berdoa kepada Allah. Moga-moga dalam perang Badar itu Allah memberikan kemenangan. Kisah tentang itu dilukiskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Idh tastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika hendak bertemu dua pasukan antara pasukan Nabi dan pasukan Quraisy tadi itu, kamu sempat berdoa kepada Allah, menengadahkan tangannya untuk memohon kemenangan dalam perang Badar itu. Fastajaba lakum, lalu kemudian doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku turunkan 1000 malaikat yang datang secara berurutan, secara bergelombang, membantu 350 pasukan itu. Nah, akhir kejadian 2 Hijriah itu, perang itu dimenangkan oleh pasukan Nabi dan sahabatnya. Menang yang luar biasa. Dan itu bukti bahwa kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Kalau kelompok yang banyak itu tidak militan, ya, tidak punya loyalitas, bercerai-berai, sementara kelompok yang sedikit itu berkualitas, mentes. Mentes itu bahasa Indonesianya apa? Ya, berisi, berkualitas, kompak. Karena itu kekompakan penting ini. Kekompakan, kebersamaan itu penting. Bayangkan loh, satu unta dinaiki 3-4 orang, dan Nabi juga merasakan itu. Beberapa sahabat Nabi mengatakan, Nabi, saya nggak enak melihat Nabi kok giliran gitu ya. Giliran naik unta bergantian sama dengan kami. Biarlah satu unta ini untuk Nabi sendiri. Lalu Nabi mengatakan, dalam suasana yang sulit seperti ini, yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Nabi melupakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh sahabat tadi itu. Rasanya itu persis sama dengan pemimpin-pemimpin kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Sama ya. Jawab sama gitu aja supaya gampang urusan kita. Ya. Jadi kebersamaan itu penting, yang dirasakan masyarakat rakyat itu perlu dirasakan oleh pemimpinnya. Dan karena itu maka kemudian perang itu yang luar biasa itu dimenangkan oleh Nabi dan pasukannya. Meskipun pasukan Nabi itu jumlahnya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan orang yang mayoritas, yang banyak, tetapi tidak mentes tadi itu, tidak berkualitas, tidak kompak, tidak bersama-sama membangun keunggulan, meraih kemenangan, bercerai-berai, ya, yang banyak itu bisa kalah oleh yang sedikit. Dan sejarah itu Bapak Ibu, sejarah itu selalu digerakkan oleh orang-orang yang sedikit tapi berkualitas itu. Sejarah itu kan selalu begitu ya, digerakkan oleh orang-orang hebat, kelompok kecil yang hebat. Pak Din dulu, Profesor Din Samsudin, Ketum PP Muhammadiyah 2005-2015, guru kita semua, itu pernah menganjurkan be creative minority, gitu ya. Jadilah kelompok minoritas yang kreatif. Nah, itu penting. Warga Muhammadiyah di Jember ini mayoritas apa minoritas? Minoritas. Tapi kalau minoritas itu tidak mentes tadi itu, tidak kompak, ya, tidak bersama-sama meraih keunggulan masa depan, maka yang minoritas akan digilas oleh kelompok yang mayoritas. Tapi kalau kita kompak, mentes, berkualitas, punya komitmen, loyalitas, ya, kelompok yang kecil itu yang akan menentukan. Nah, negeri kita ya hampir sama dengan yang kita rasakan.
kelompok minoritas tapi punya akses kekuasaan yang luar biasa. Nah, mereka sekarang menentukan arah kebijakan bangsa ini. Itulah yang mestinya posisi yang kita rebut hari ini dan hari-hari yang akan datang. Karena itu winning the history menjadi penting. Bagaimana memenangkan pertarungan yang akan datang. Pertarungan itu mungkin bahasanya kasar ya. Ya, bahasa lainnya apa selain pertarungan itu? Peperangan, lebih kasar lagi ya. Tapi biarlah istilahnya begitu. Jadi perang Badar itu dimenangkan oleh pasukan Nabi karena apa? Karena kompak, karena ada kebersamaan dan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya kalau lihat kampus yang mahasiswanya agak seret gitu, ya saya kebetulan ketua BPH UM Gresik ya Pak Rektor ya. Saya selalu nanya, Bapak Ibu pernah nggak sholat malam, lalu kemudian di tengah keheningan malam itu berdoa untuk kebesaran kampus Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu bekerja, pernah nggak? Mungkin jarang ya berdoa untuk kemajuan kebesaran kampus itu. Padahal pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada, dan pertolongan Allah itu selalu menyertai orang-orang yang serius tadi itu. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan dengan penuh keseriusan tadi. Nah, perang Badar itu perang yang sangat bersejarah, banyak tokoh penting yang meninggal dari kalangan Quraisy ya. Dan karena itu maka ketika tokoh-tokoh penting itu meninggal di perang Badar itu muncul dendam kusuma dari kelompok Quraisy tadi. Ingin bertarung lagi, ingin berperang lagi. Lalu terjadilah perang Uhud pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah itu. Pasukan Nabi masih belum banyak juga. Pasukan Nabi asalnya 1.000, lalu kemudian di tengah jalan itu merotoli. Merotoli itu apa? Merotoli itu karena hasutan ini, orang-orang munafik tadi itu. Kamu jangan terus perang, karena pihak sana itu jumlahnya lebih dari 3.000 pasukan dengan senjata yang lengkap. Abdullah dan Ubay dengan kawan-kawannya, tokoh-tokoh munafik itu membisikkan tadi itu, kamu akan kalah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, 1.000 pasukan yang dibawa Nabi itu lalu merotoli menjadi 700. Yang 300 balik ke Madinah karena khawatir tidak bisa mengulang kegemilangan kemenangan dalam perang Badar itu. Nah, Nabi bersama 700 pasukan itu tetap bertarung di perang Uhud. Nyaris menang ya perang Uhud itu. Sampai kemudian pasukan Nabi yang dipesan di bukit itu yang nggak boleh turun itu kemudian tergoda oleh harta tinggalan pasukan Quraisy yang lari tunggang langgang tadi itu. Disebutin ghanimah, harta rampasan perang. Yang di atas tergoda karena lihat kue-kue kekuasaan itu. Lalu kemudian pesan Nabi mulai diabaikan. Mereka bergeser ke bawah, lalu posisi atas yang sangat strategis itu direbut oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam ya. Nah, lalu kemudian pasukan Nabi yang turun itu dipukul balik oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, lalu kalahlah pasukan Nabi itu. Banyak sekali sahabat utama Nabi yang meninggal, termasuk paman Nabi yang sangat dicintai Nabi, namanya Hamzah. Ya, saking heroiknya ya, kematian Hamzah itu kalau dalam bahasa sekarang yaitu dimutilasi oleh Hindun. Hindun itu siapa tahu ya Bapak Ibu ya? Hindun itu istri dari Abu Sufyan ya. Dimutilasi, dipotong-potong. Lalu hatinya, jantungnya diambil, dikunyah-kunyah oleh yang namanya Hindun. Karena dendam tadi itu. Bapak Hindun itu mati di perang Badar, yang membunuh adalah Hamzah tadi. Jadi perang Uhud itu perang yang penuh dengan amarah. Nah, begitu Hamzah meninggal dalam posisi yang seperti
itu sangat mengenaskan itu, Nabi berdiri di samping jenazah Hamzah itu. Lalu Nabi sempat bersumpah, kalau nanti sempat ada peperangan lagi, saya akan balas nyawa paman Hamzah ini dengan 70 nyawa mereka. Nah, lalu kemudian Nabi diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 126. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kata Allah, dan jika kamu mau membalas dendam, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Balaslah dengan balasan yang setimpal. Satu nyawa dibalas dengan satu nyawa. Tidak satu nyawa dibalas dengan 70 nyawa. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Akan tetapi jika kamu bersabar dengan apa yang kamu terima, maka sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar itu. Jadi itu ayat yang ya semacam peringatan gitu ya kepada Nabi yang mungkin juga sangat emosional melihat paman yang dicintainya lalu kemudian dimutilasi tadi itu secara sangat tidak terhormat. Dan ayat tadi Bapak Ibu yang tadi saya baca penjelasan soal mudawalah itu mengisahkan iyam saskum korhun faqad masal qauma korhum mithlu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu mengatakan, mengapa kami kalah, mengapa kita kalah gitu ya. Mengapa kita kalah, mengapa banyak pasukan kita yang luka, bahkan meninggal dunia. Bahkan Hamzah yang dicintai Nabi juga gugur dalam perang Uhud itu. Lalu kemudian Allah mengatakan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kamu kalah hari ini, tapi kan kamu dulu menang di perang Badar. Dan hari-hari kemenangan, hari-hari kekalahan, kata Nabi, dan kata Allah dalam ayat itu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas itu, dan hari-hari kemenangan, hari-hari kekalahan, hari-hari kejayaan, hari-hari kemunduran, itu dipergilirkan kepada semua umat manusia. Nah itu yang dipahami oleh Cak Nur, Profesor Nurholis Masjid Almarhum. Itu memahami ayat itu sebagai ayat mudawalah. Mudawalah itu soal giliran tadi itu. Hidup itu seperti giliran kok ya. Kadang kita di atas, kadang sukses ya. Kadang mungkin jatuh, nanti sukses lagi, jatuh, muter terus gitu. Karena itu yang di atas jangan sampai terlena, dekat dengan Allah gitu ya. Waliya'lamal ladzina amanu, dengan mudawalah itu, giliran itu, maka Allah akan tahu siapa golongan orang yang beriman dan siapa yang tidak, siapa yang imannya konsisten dan siapa yang imannya penuh dalam kepura-puraan. Ini jelang pemilu biasanya kalau ngaji-ngaji itu banyak calon yang ingin jadi itu hadir ya. Di sini ada calon nggak, mudah-mudahan konsisten calonnya, mudah-mudahan ya. Tidak esok dele sore tempe. Ya, dulu Pak Nurholis guru kita di Muhammadiyah, di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu mengatakan kalau ada beda Pilkada sama PLKB katanya ya dulu ya. Kalau pilkada itu kalau jadi lupa ya, itu pilkada. Kalau PLKB itu kalau lupa jadi. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati. Nah, kalau lupa jadi nanti. Jadi banyak di antara kita umat manusia itu yang tidak konsisten. Karena itu Allah ingin menguji. Kadang kita diuji dengan kebaikan, kadang kita diuji dengan keburukan. Dalam ayat yang lain disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah akan memberikan ujian, menguji kamu sekalian dengan ujian bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, yang tidak menyenangkan,
wal khairi, dan dengan sesuatu yang menyenangkan, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali, akan dikembalikan. Jadi di atas itu ujian, di bawah juga ujian. Sukses itu ujian, jatuh itu juga ujian. Menang itu ujian, kalah juga ujian. Kadang kita itu salah memahami, yang nggak enak saja disebut ujian, yang enak tidak disebut ujian. Padahal Al-Quran mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi yang tidak enak, yang enak itu juga sama-sama ujian. Karena itu kalau yang sedang di atas, sedang diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, sukses gitu ya, membuat ia bahagia, tersenyum, bangga, maka jangan sampai terlena. Ya, kemenangan yang diberikan di perang Badar itu membuat umat menjadi terlena, pasukan Nabi sehingga terlena di perang Uhud tadi itu. Ngentengke ya, ngentengke. Padahal hukum sosial itu selalu berputar tadi itu. Waliya'lamal ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan dengan kekalahan di perang Uhud itu Allah juga memberikan kesempatan pada kamu untuk gugur meninggal sebagai syuhada, sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid. Di antaranya Hamzah tadi itu. Hamzah bin Abdul Muthalib tadi itu, paman Nabi yang sangat dicintai. Karena itu yang lagi di atas jangan terlena, tetap dekat dengan Allah, tetap rajin beribadah. Kalau lena ya roda yang di atas mestinya agak lama itu bisa cepat sekali turun. Yang dilantik 5 tahun jadi pejabat publik, harapannya bisa 5 tahun, ternyata lena. Ya, lalu kemudian karena lena itu tersangkut kasus apa? Hukum, ditangkap KPK, ya, dipenjarakan dan lain-lain. Yang tadinya berhak 5 tahun ternyata hanya 2 tahun. Roda berputar dengan sangat apa? Cepat. Kan banyak contohnya ya Bapak Ibu ya, banyak. Bahkan ada yang suami istri. Ya, saya kira itu suami istri yang sakinah mawaddah warahmah itu ya. Karena bersama di luar penjara, bersama masuk penjara. Sakinah mawaddah warahmah di luar dan di dalam. Contoh-contohnya banyak sekali. Jadi yang di atas jangan sampai terlena, yang di bawah jangan sampai pesimis. Ya, pesimis seakan-akan hidup itu enggak berubah. Hidup itu pasti berubah. History repeats itself, pasti berubah. Ya, pasti berubah. Dan karena itu yang di bawah jangan putus asa. Orang yang seharusnya ini ya, seharusnya orang yang merasa bangga itu bukan ketika di atas itu. Tapi ketika jelang turun nggak ada masalah itu bangga. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau menjelang turun itu sedih karena banyak masalah. Itu ketika turun ketika nggak jabat atau kemudian jadi ada urusan dengan hukum dan kemudian jadi masalah. Ya, karena itu banyak contohnya ya. Dan itulah bedanya pejabat masa lalu dengan pejabat masa sekarang. Kalau kita bedakan yang itu ya. Kalau yang lalu itu berjuang dulu, dan dalam perjuangan itu sering kemudian dipenjarakan, bahkan diasingkan, seperti Pak Karno, ya Hatta, Syahrir. Itu kan begitu ya, berjuang melawan penjajah, dibuang ke ND, dibuang ke Bengkulu, dipenjarakan. Nah, lepas itu merdeka menjabat. Sekarang enggak, sekarang itu menjabat dulu terus dipenjarakan. Mudah-mudahan enggak termasuk kita yang rajin subuh berjamaah dan keluarga kita mudah-mudahan. Jadi mudawala itu giliran itu hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sukses, kadang gagal. Justru itulah indahnya hidup ini. Kadang tersenyum, kadang menangis. Nabi ketika ditinggal anak Nabi yang bernama Ibrahim.
Saat itu usia Ibrahim itu masih 14 bulan. Di tulisan Muhammad Hussein Haikal itu ya, 14 bulan. Perkawinan dari Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Itu Nabi sempat sedih, menangis gitu ya. Kemudian beberapa sahabat bertanya, wahai Nabi, kalau ditinggal mati oleh kerabat, istri, anak, suami, lalu kemudian sahabat dekat ya, keluarga dekat, menangis seperti Nabi itu boleh enggak gitu ya. Lalu Nabi mengatakan salah satu fungsi mata itu adalah untuk menangis, salah satu fungsi hati itu adalah untuk bersedih. Karena itu bahagialah Bapak Ibu yang di tengah keheningan malam kita berdoa, lalu berurai air mata menangis kita. Banyak orang yang hari ini tidak bisa menangis karena mati rasanya, betul enggak? Banyak orang yang melihat sesuatu yang mestinya dia iba tidak sedih. Karena dia tidak mau peduli, tidak care, tidak peduli itu. Pada yang namanya senyum, tangis, bahagia, sedih itu tadi itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sejarah Islam Bapak Ibu ada yang namanya Daulah Amawiyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, Daulah apalagi macam-macam itu. Giliran kelompok keturunan Bani Umayyah berkuasa. Setelah lemah dikalahkan oleh Bani Abbas, Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Ketika Daulah Abbasiyah kalah, digantikan lagi oleh daulah-daulah yang lain. Itulah yang namanya mudawalah, pergiliran. Jadi kalau kita sedang diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, maka jangan sedih. Hidup terus apa? Berputar, roda terus berputar. Dan karena itu maka berpikir mengenai meraih kemenangan, winning the history pada masa yang akan datang itu menjadi penting. Pada saat sekarang kita bisa kalah. Siapa tahu pada 2024 kita bisa meraih kemenangan. Loh, kok jadi ngomong politik ya? Enggak. Sebatas itu saja, sebatas itu saja. Nah, kekuasaan itu soal giliran, ya giliran. Hari ini giliran Anda, nanti giliran yang lain. Itulah hukum itu, itulah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita bisa meraih kemenangan itu dengan mengambil semangat hijrah Nabi itu, saya ingin sampaikan 3 hal singkat saja Bapak Ibu, karena kita tinggal 10 menit ya. Tinggal 10 menit. Yang pertama untuk meraih kemenangan, winning the history itu kita harus berubah. Ya, kita harus berubah. Kalau dipahami hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah itu semangatnya bergerak, ya, bergerak. Karena itu Muhammadiyah itu disebut sebagai al-harakah al-islamiyah, gerakan Islam. Orang kalau nggak berubah, kalau nggak bergerak itu stagnan, ya nggak akan meraih apa-apa. Ya, comfort zone, ya berada di zona aman itu nggak akan meraih apa-apa. Dia harus berubah. Tantangan hidup itu luar biasa sekarang. Era yang dikatakan Renal Kasali sebagai disruption era disrupsi, zigzag, ya. Zigzag. Ada anak mahasiswa kita yang kuliah di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, FKIP. Mestinya kan yang linear itu jadi guru ya. Tapi banyak yang nggak mau jadi guru. Buka pecel gitu ya. Buka kafe. Saya kadang-kadang nanya loh, terus ilmu 4 tahun keguruan itu untuk apa gitu. Tapi itulah era sekarang ini. Era yang tidak menentu tadi itu. Bapak Ibu kenal Cak Lontong ya? Cak Lontong itu juga fenomena disrupsi itu. Insinyur, engineering, lulusan kampus hebat di Surabaya, ITS ya. Tapi lulus ITS nggak mau menekuni dunia insinyur itu. Lebih suka menekuni entertain, menjadi penghibur.
bukan laki-laki penghibur, bukan ya, tapi ya pelawak gitu gampangannya ya. Kata Cak Lontong ketika kita undang dulu di Milad Muhammadiyah ke berapa itu Pak Rektor, Pak Hasbi waktu itu datang ya, Milad yang ke 106 kalau nggak salah di UM Surabaya dulu 2018 ya. Itu Cak Lontong mengatakan, Mas, saya ini tersesat di jalan yang benar waktu di ruang di ruang terbatas itu. Saya ini tersesat di jalan yang benar. Coba saya dulu nekuni dunia insinyur, nggak akan saya jadi seperti sekarang, nggak akan saya becoming seperti sekarang ini. Nah, tersesat di jalan. Nah, sekarang banyak fenomena itu tersesat di jalan yang benar. Cak Lontong itu waktu kita undang 2018, itu negosiasi awal kami dengan Cak Lontong itu untuk tampil 45 menit menghibur di hadapan PDM itu, pimpinan AUM itu minta tarif 120 juta. 45 menit. Nah, 120. Itu perhitungannya yang 80 juta untuk Cak Lontong, yang 40 itu untuk hotel, tiket, kru Cak Lontong itu. Itu yang dikatakan Cak Lontong tersesat di jalan yang benar tadi itu. Dan lalu Cak Lontong menjadi seperti sekarang ini. Tantangan kita real adanya, apalagi tantangan yang akan datang. Karena itu harus berubah untuk bisa meraih kemenangan tadi itu. Harus bergerak. Dan Nabi bergerak dari Makkah ke Madinah itu tadi untuk winning the history tadi itu. Dan kemudian terbukti benar. Dari Madinah lah Islam kemudian berkembang ke mana-mana. Peradaban Islam berkembang luar biasa. Bahkan Islam sempat memimpin dunia. 7 abad lamanya Islam itu menjadi imam peradaban dunia. Mulai dari abad 7 hingga abad 12. Kurang lebih ya 6 sampai 7 abad. Luar biasa. Di Spanyol Islam itu pernah juga memimpin selama 8 abad. Ya sebelum Islam harus angkat kaki dari Spanyol itu. Karena itu berubah menjadi penting. Jangan comfort zone ya. Jangan merasa begini saja sudah baik gitu ya. Akan diganti oleh yang lain karena hukum itu terus tadi itu. Ya, terus bergiliran, ya, terus berputar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah nasib seseorang kecuali mereka itu mengubah nasibnya sendiri. Ini tanda ya udah selesai ya. Nah yang kedua singkat aja yang kedua. Setelah kita bergerak, yang kedua harus banyak beramal, banyak bekerja. Islam itu agama yang mengajarkan prinsip beramal. Sangat fundamental Bapak Ibu ajaran mengenai beramal itu. Jadi Islam itu ayatnya kan seperti di surat An-Najm itu ya. 39, 40, 41 itu wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaa'al aufa. Dan sungguh manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dikerjakannya, kecuali amal yang dikerjakannya. Dan amal yang dikerjakannya itu kata Allah akan ditunjukkan oleh Allah tatkala kita kembali kepada Allah kelak. Kemudian Allah akan berikan balasan pada orang-orang yang beramal tadi itu dengan balasannya yang setimpal. Karena itu beramal menjadi penting, bekerja menjadi penting. Kita itu eksistensi kita itu diakui orang itu karena prestasi amal kita itu. Oh, Unmu Jember itu hebat karena perodenya ini gitu ya. Hebat. Dikenang orang karena prestasi. Karena itu meninggalkan amal, meninggalkan legacy itu menjadi penting. Warisan itu menjadi penting. Karena itu beramal. Jadi berubah, beramal. Lalu yang ketiga adalah selalu optimis. Selalu optimistik. Hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah itu disemangati oleh optimisme itu. Kalau 13 tahun di Makkah itu terus di Makkah, itu ya Islam nggak akan berkembang, bersinar seperti yang dirasakan oleh Nabi dan sahabatnya
setelah momentum hijrah itu. Karena itu optimisme menjadi penting. Membangun optimisme menjadi penting. Nah, itulah optimisme itu tadi disampaikan penting, tapi juga harus dilandasi oleh semangat, oleh pendekatan spiritual tadi itu. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Nanti khawatir saya dikasih tanda bel lagi ya. Nggak enak, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua kaji kita hari ini. Dan kajian-kajian begini Bapak Ibu itu pahalanya luar biasa ya. Nabi kita mengatakan man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Nabi, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka apa yang terjadi pada kita selama menuntut ilmu itu akan dihitung laksana kita sedang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, hingga kita pulang kembali ke kampung halaman. Jadi kalau ada di antara kita yang tertidur lalu kemudian sampai tertidur selamanya begitu ya, sampai wafat, maka ia wafat dalam keadaan sebagai syahid. Kana fisabilillah hatta yarji'a. Kan banyak orang yang begitu ya, sedang ngaji meninggal, sedang sujud meninggal, sedang berada di masjid meninggal. Alangkah indahnya dan kita ingin meraih cara mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan hajat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bulan insya Allah berarti pengajian mau juga sampai ke orang-orangnya di dalam pengumpulan pelatihan larang kapan sumber yang ditempatkan di rumah sakit umum Universitas Muhammadiyah seperti di tempat bahwa sudah di sana ada mulai sampai 10 bisa selesai. Kita akan bisa hadir untuk mengikuti pengajian umum hari ini. Para umum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tadi yang telah kita bersama, akhirnya mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, informasi ada nasi udang kering di depan. Nanti akan ada relawan dan berhenti, insya Allah sangat mencukupi. Demikian, terima kasih kepada ini dan terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir di hadapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.